Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anti-lock brake system atau sering disingkat dengan singkatan ABS. Nah, saat ban di lock atau dia mengalami 100% skid, koefisien gesek menjadi nilai slidingnya dan kemampuan untuk menahan gaya samping berkurang bahkan hampir nol. Ini sudah kita bahas di video-video yang lalu bahwa ketika roda itu mengalami skid 100% atau dia lock atau dia sliding, maka gaya gesek arah longitudinalnya itu berada pada gaya gesek slidingnya dan dia tidak mampu menahan gaya samping. Ini dapat kita lihat dari kurva circle ellipse dari friction ellipse. Nah, akibatnya ketika roda lock, ketika direm, itu kendaraan akan kehilangan kontrol arah dan atau stabilitas. Dan stopping distance atau jarak pengeremannya itu akan menjadi lebih panjang dibanding dengan yang seharusnya dapat dicapai pada kondisi yang maksimal atau dia kondisi terbaiknya. Jadi ketika dia sliding, karena gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetik, di mana gaya gesek kinetik itu lebih kecil dibanding dengan gaya gesek maksimalnya, maka gaya pengeremannya itu akan jarak pengeremannya atau stopping distance-nya itu akan lebih jauh dibanding dengan ketika dia mencapai maksimalnya. Selain itu, karena dia sliding, dia tidak bisa menahan gaya ke arah samping. Akibatnya ketika ada gaya ke arah samping, misalkan dia gaya angin, hambatan angin, ataupun ketika jalan itu bergelombang atau tidak rata, maka dia akan mudah kehilangan kontrol arah. Kalau di mobil itu ketika locknya itu yang roda belakang, bodi akan mengalami yawing atau dia bodinya berputar. Nah, kalau roda depannya yang sliding, dia akan kehilangan arah, dia tidak bisa dikendalikan dengan setir kita. Nah, gambar 3.54 itu menunjukkan karakteristik umum dari braking effort coefficient, yaitu rasio braking effort ke gaya normal atau gaya pengereman dibagi dengan gaya normal atau koefisien gesek dalam arah longitudinal, dan juga koefisien cornering force atau gaya samping dibagi dengan gaya normal pada sudut slip yang diberikan sebagai fungsi dari skid ban. Nah, kalimatnya panjang, susah dipahami, kita langsung ke gambar saja. Nah, sumbu tegaknya itu adalah braking effort coefficient dan cornering force coefficient, yaitu gaya gesek, koefisien gesek dalam arah longitudinal yaitu pengereman, dan koefisien gesek dalam arah samping atau cornering force coefficient. Nah, yang kita kehendaki atau kondisi yang paling maksimal itu adalah ketika kita bisa mengatur roda itu supaya skid di sini. Skidnya berarti di antara 10 sampai 25 kalau dalam kurva ini, atau sampai 1 sampai 30 kurang lebih skidnya. Ini. Kalau 100% kan dia lock. Berarti kalau di sini dia skidnya adalah ya sekitar 10 sampai 30. Ini adalah yang kita harapkan karena ketika kita bisa mengerem roda dengan skid itu antara kira-kira sesuai grafik ini adalah 10 sampai 25 katakanlah, itu kita bisa menghasilkan koefisien gesek yang paling maksimal, yaitu ini. Ini adalah koefisien gesek paling tinggi atau gaya gesek atau gaya pengereman yang paling tinggi. Nah, dengan demikian itu akan menghasilkan jarak pengereman yang paling pendek. Nah, yang ini itu adalah cornering force coefficient atau dia gaya gesek dalam arah samping. Nah, kita lihat bahwa ketika roda itu lock, ketika kita rem lock di sini ya, lock 100%, itu gaya gesek arah sampingnya dia 0. Dia sudah tidak mampu lagi menerima gaya samping. Nah, kemudian ketika dia tidak kita rem sama sekali, ini 0, ketika skidnya itu 0, itu gaya cornering force-nya, gaya sampingnya, gaya gesek, koefisien gesek arah sampingnya dia maksimal. Nah, ketika kita bisa mengerem dengan skid yang maksimal di sini, itu gaya sampingnya itu menurun tetapi dia masih lumayan tinggi. Nah, sehingga ketika kita bisa mengerem dengan ring
skid dari antara 10 sampai 30% ini, itu selain kita menghasilkan jarak pengereman yang pendek, itu juga kita bisa mendapatkan gaya arah samping yang bagus, yang tidak begitu rendah, sehingga dalam kondisi yang ini dari sini sampai sini itu adalah kita bisa mengendalikan kendaraan, artinya stabilitas kendaraan itu bisa lebih baik dibanding dengan ketika yang lock. Nah, fungsi utama dari ABS adalah untuk mencegah ban dari locking atau skid 100% ini. Nah, secara ideal untuk menjaga skid ban dalam ring yang diharapkan. Jadi fungsi dari ABS adalah menghindari locking dan kita berusaha mempertahankan skidnya itu daerah sini supaya bisa menghasilkan gaya pengereman yang maksimal. Nah, hal ini diharapkan ban dapat menghasilkan gaya pengereman yang cukup untuk menghentikan kendaraan dan di saat yang sama dapat menjaga cornering force yang cukup untuk kontrol arah dan stabilitas. Nah, seperti yang saya bahas tadi, dengan kita bisa mengatur di daerah skid yang sini, itu kita bisa mendapatkan gaya pengereman yang terpendek dan juga kita bisa mendapatkan stabilitas yang bagus karena gaya gesek dalam arah samping itu cukup tinggi. Nah, itu tadi adalah permulaan dari tentang ABS, fungsinya, secara konsepnya. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu ABS. Oke, saya kira cukup sekian supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.